hidupnya syariat Allah, senantiasa tidak lupa beribadah, menjaga hukum-hukum Allah, senantiasa bersyukur dengan nikmat Allah, berbagi, senantiasa bersedekah, berinfak, ta'awwanu 'alal birri wat taqwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya kaya. Wa fi qalbi ghaniyun, orang yang di dalam hatinya merasa kaya, maka itulah orang yang kaya sesungguhnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Hidupnya sederhana, penghasilannya sederhana, tapi ibadahnya tidak lupa. Kajian-kajian majelis taklim selalu hadir. Diberikan dia oleh Allah nur, cahaya ilmu, cahaya iman. Sehingga pulang dari sini, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa lapang dadanya. Ghaniyun wa fi qalbi, hatinya kaya. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah cita-cita kita dalam kehidupan dunia ini adalah semata-mata aktivitas kegiatan kita libtigha'i mardatillah, sehingga hidup kita menjadi berkah. Jangan bersandar kepada harta. Siapa yang bersandar kepada harta, malah dia tidak akan merasa puas. Kurang banyak. Hatinya miskin, matanya miskin. Kenapa? Karena manusia kalau dikasih selembah emas, pasti akan minta lembah yang kedua. Sudah dikasih 2 lembah emas, masih kurang lagi. Inilah sifat nafsu dunia yang harus kita tekan, supaya kita menjadi insan yang cerdas menyikapi hidup dalam rangka untuk mencari ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hamdan wa syukran lillah an amana bi ni'mati imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, nahana an ittiba'il hawa, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis,
man yarhamhum fil ardi yarhamhum man fis sama. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, kemudian daripada itu al-mukarram, al-ustaz, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Ta'ala, terutama bil khusus ayahanda kami Bapak Ketua FKSMM, Bapak Al-Ustaz Salman SE. Alhamdulillah kita doakan semoga beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa berhadir bersama kita. Juga kepada wakil, sekretaris, bendahara dan semua perangkat daripada FKSMM. Kemudian tidak kalah pentingnya yang kita muliakan bapak-bapak, ketua-ketua BKM, musola, masjid sekecamatan Sunggal dan Kutalim Baru yang berhadir. Alhamdulillah, wallahu bisa'ada wal farah. Yang kita hormati, kita muliakan bunda-bunda kami yang berhadir, ayahanda, semua para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tidak ada kata yang indah manakala hari ini, detik ini, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang banyak. Umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita bisa berhadir bersilaturahim di majelis yang mulia ini, yang mana dipimpin musola At-Taqwa oleh Bapak Ustadz Hendro. Ada dua Ustadz Hendro ya kan? Alhamdulillah. Ini Ustadz Hendro di Kutalim Baru. Alhamdulillah. Di Mencirim pun ada. Alhamdulillah kita doakan ayahanda Al-Ustadz beserta jamaah di sini senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan yang besar, keagungan, dan senantiasa optimis dan semangat untuk i'lali kalimatillah, memperjuangkan ya dakwah i'lali kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam yang kedua, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak jemu tak pula lupa kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang mana beliaulah yang sudah menawarkan syariat Islam dan sunnah-sunnahnya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka barang siapa insan manusia yang ittiba kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan berusaha, berupaya menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan memperoleh kekekalan hidayah. Dimanapun dan kapanpun kita berada, atmosfer hidayah senantiasa melingkupi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dirahmati insyaallah kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan sunnatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, pada hari kiamat nanti ada sekelompok golongan orang-orang yang rugi, yang merugi, menyesal di sana karena mereka diberi oleh Allah nikmat umur, kesehatan, materi, waktu yang lapang, tapi mereka berpaling enggan, tidak mau menghadiri majelis-majelis taklim. Karena majelis taklim ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sa'alaka yaltamisu fihi ilman sahalalahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berniat, berazam dari rumahnya, dari masjid setelah solat subuh tadi dalam rangka untuk menghadiri majelis ilmu,
maka Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat nanti akan memudahkan langkah kakinya menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda bundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan insan manusia dengan kapasitasnya dalam keadaan lemah. Memang manusia itu wa man nu'ammirhu nunakkishu. Yang dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Ini sudah merupakan sunnatullah. Innal insana dha'if. Manusia itu lemah. Maka manusia yang lemah ini memerlukan sandaran hidup. Ada 5 sandaran hidup. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ideal, yang mestinya dalam hidup ini kita bersandar kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersandar kepada syariat Allah, mengerjakan, melaksanakan, mengamalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, maka niscaya kita akan mendapatkan manfaat, faedah, keuntungan yang besar dari Allah taala dan dihindarkan daripada keburukan, dihindarkan daripada kerugian. Wa man i'tada 'ala Allahi 'azza wa jalla. Ketika manusia bersandar kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, lamalla wala qalla wala dalla wala dhalla wala ikhtalla wala ayu syai'. Hidupnya tidak akan susah, hidupnya tidak akan bosan, hidupnya tidak akan rugi, hidupnya tidak akan sesat, tapi hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena setiap problematika kehidupan dunia disikapi dengan iman dan takwa. Ada keimanan, ada ketakwaan. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Diberikan kita iman, dihiasi iman itu dalam hati sanubari kita. Kemudian daripada itu, aktivitas amal ibadah kita adalah sebagai hamba yang berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud dalam hati ada keikhlasan, mukhlisina lahuddin. Wujud dalam diri sikap kesabaran, as-sabru an ta'atillah, sabar dalam mentaati perintah Allah. As-sabru an maksiatillah, sabar mampu menahan diri dari melaksanakan maksiat yang dilarang oleh Allah Ta'ala. As-sabru anil musibah, sabar ketika ditimpa musibah. Semua urusan orang yang beriman itu baik. Ketika diberi nikmat dia bersyukur. Ketika dikasih ujian dia bersabar. Ketika dalam menjalani kehidupan ini mendapatkan kehidupan yang mujahadah, dia bersikap qanaah. Bersikap senantiasa dia mau menyadari dirinya adalah hamba yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selain sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan dunia ini, tidak sedikit ada manusia yang bersandar kepada harta. Wa man i'tada 'alal mal, ketika manusia dalam hidup ini mengira dia bahagia karena harta. Wa man i'tada 'alal mal malla, ketika dia bersandar kepada harta, dia tidak akan pernah merasa puas. Kurang terus. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah. Inilah sifat orang-orang yang memiliki cita-cita dalam hidupnya adalah dunia. Cita-cita dalam hidup ini seharusnya adalah libtigha'i mardatillah.
Cita-cita orang yang beriman itu adalah libtigha'i mardatillah, mencari ridha Allah. Beribadah lillahi ta'ala, bekerja libtigha'i mardatillah. Maka pekerjaannya menjadi ibadah, pekerjaannya menjadi berkah. Tapi kalau orang terbuka mata, bisnis, duit. Allah. Maka Allah katakan, barang siapa yang cita-citanya dunia, siapa yang hidup ini cita-citanya uang, maka hidupnya akan disibukkan dengan materi dunia. Akan silih berganti masalah tidak pernah putus-putusnya. Sehingga Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, orang yang sandarannya materi, orang yang sandaran hidupnya, tujuan hidupnya adalah dunia, materi, hubbud dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan penglihatannya fakir. Matanya selalu merasa kurang. Padahal sawitnya udah 15 hektar di Pekanbaru. Mobilnya 15 unit. Sawitnya, pesawat terbangnya pun ada. Tapi dia masih kurang. Di matanya dia orang fakir. Nah, inilah dampak negatif orang yang sandarannya adalah harta. Insya Allah kita sandarannya adalah agama. Ya. Wa man i'tada 'ala Allahi azza wa jalla. Siapa yang sandaran hidupnya syariat Allah, senantiasa tidak lupa beribadah, menjaga hukum-hukum Allah, senantiasa bersyukur dengan nikmat Allah, berbagi, senantiasa bersedekah, berinfak, ta'awwanu 'alal birri wat taqwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hatinya kaya. Wa fi qalbi ghaniyun. Orang yang di dalam hatinya merasa kaya, maka itulah orang yang kaya sesungguhnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Hidupnya sederhana, penghasilannya sederhana, tapi ibadahnya tidak lupa. Kajian-kajian majelis taklim selalu hadir. Diberikan dia oleh Allah nur, cahaya ilmu, cahaya iman. Sehingga pulang dari sini, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasa lapang dadanya. Ghaniyun wa fi qalbi. Hatinya kaya. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah cita-cita kita dalam kehidupan dunia ini adalah semata-mata aktivitas kegiatan kita libtigha'i mardatillah, sehingga hidup kita menjadi berkah. Jangan bersandar kepada harta. Siapa yang bersandar kepada harta, malah dia tidak akan merasa puas. Kurang banyak. Hatinya miskin, matanya miskin. Kenapa? Karena manusia kalau dikasih selembah emas, pasti akan minta lembah yang kedua. Sudah dikasih 2 lembah emas, masih kurang lagi. Nah, inilah sifat nafsu dunia yang harus kita tekan, supaya kita menjadi insan yang cerdas menyikapi hidup dalam rangka untuk mencari ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada manusia yang hidup di dunia ini bersandar kepada manusia. Wa man i'tada 'alan nas. Ketika manusia hidupnya bersandar kepada manusia, qalla, dia akan merasa cepat bosan. Manusia punya keperluan. Manusia punya kebutuhan. Ketika dia dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala,
Maka ada manusia yang hidupnya melihat yang konkret, yang di depannya saja. Oh, bapak itu kaya. Oh, suamiku banyak duitnya. Maka dia beribadah, ya kan, beraktivitas. Tapi harapan, sandaran, cita-citanya adalah bersandar kepada manusia. Bang, uang belanja. Wah, kalau udah tanggal 1 bang, uang belanja. Kalau dikasih sikit, nah, merengut. Astagfirullah. Suami pun gitu, bolak-balik duit, bosan aku nengok kau. Apalagi ada tetangga yang bolak-balik minjem karena ekonomi lemah. Listriknya belum dibayar. Pak, boleh minjem uangnya Pak untuk bayar listrik? Sekali dikasih. Tapi kalau yang kedua dia mau minjam lagi, bosan aku nengok muka kau. Inilah dunia. Manusia berharap kepada manusia pasti bosan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sandaran yang ketiga. Jangan bersandar kepada manusia. Berhajatlah kepada Allah. Karena Nabi mengatakan apabila kamu punya kebutuhan, punya keinginan, ya, sandalmu putus, minta tolonglah dulu kepada Allah. Ini adalah adab etika kita senantiasa manusia, insan yang lemah. Manusia memiliki keperluan dan kebutuhan. Jangan lupa Allah Ghaniyun Hamid. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Beribadah kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah menggerakkan hati hamba-hambanya untuk memberikan kebaikannya kepada kita. Kita ketuk pintu langit dengan kita berzikir, beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan hati orang-orang yang diberi kelebihan untuk memberikan nusrahnya kepada kita. Itulah adabnya Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang berikutnya, keempat, ada manusia yang hidupnya bersandar kepada ilmu teknologi. Dalam hidup ini apalagi zaman sudah canggih. Wa man i'tada ala ilmihi dalla. Ketika manusia dalam hidup ini bersandar hanya kepada teknologi, menafikan itu artinya mematikan, mengenyampingkan, tak peduli dengan ilmu syariah, enggak peduli dengan ilmu tauhid, enggak mau tahu dengan ilmu fikih, tidak mau tahu dengan akhlak, ilmu akhlak, adab, etika, moral. Maka manusia yang hanya ingin hidup senang, ingin hidup mudah, bersandar kepada teknologi, tidak bersandar kepada syariat, hidupnya akan sesat. Masya Allah. Nggak usah jauh-jauh. Ini contohnya Bapak Ibu hadirin sekalian. Ini kan teknologi. Dulu tahun 80-an HP jarang ada. Bahkan nggak ada. Telepon umum yang ada. Sekarang setiap anak kita punya HP. Kenapa? Murah. Walaupun harganya mahal tapi masih bisa dijangkau. Ini teknologi. Nah, di dalamnya ada berbagai macam fitur. Maka teknologi ini kalau tidak disikapi dengan iman, disikapi dengan takwa, maka teknologi ini bisa dikatakan setan gepeng. Astagfirullah. Ya kan Pak? Setan gepeng katanya. Gara-gara ini anak kita nggak ingat sholat. Game online. Gara-gara ini anak kita nggak ingat makan. Sampai saat 24 jam tahan dia di kamar. Nggak keluar-keluar. Maka dampak negatifnya kena radiasi. Matanya baling. Baling matanya. Kenapa? Karena teknologi bikin manusia sesat. Bukan tak boleh. Ustadz juga punya HP. Tapi HP ini digunakan untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memudahkan komunikasi, informasi dalam rangka mendakwahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa man i'tada ala ilmihi, siapa yang bersandar dengan teknologi menafikan ketaatan kepada Allah, hidupnya akan sesat. Hati-hati, ada sikap kita, ada kontrol sosial.
kepada anak-anak kita, jangan sampai hidupnya sesat. Harus diingatkan ya kewajiban-kewajibannya terhadap Rabbnya, kewajibannya kepada keluarga, kewajibannya kepada dirinya untuk menuntut ilmu, sehingga anak kita selamat daripada kesesatan. Yang kelima, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang hidup di dunia ini ingin sukses, ingin bahagia, ingin terkenal, maka dia bersandar kepada kekuasaan. Ada manusia yang bersandar kepada kekuasaan. Ada manusia yang bersandar kepada jabatan, kedudukan. Maka ketika manusia bersandar kepada kekuasaan, wa man i'tada 'ala sultanihi. Bahasa Arabnya, wa man i'tada 'ala sultanihi. Ketika manusia bersandar kepada kekuasaan, tidak bersandar kepada syariat Allah, tidak menafikan ketaatan kepada Allah, merasa hebat dengan jabatannya, kedudukannya, tidak mau berbuat adil, tidak mau berbuat baik, padahal dia punya kekuasaan, dia punya harta, maka dikatakan oleh ulama-ulama kita, wa man i'tada 'ala sultanihi zalla. Zalla, ulub zalla. Artinya dia akan mendapatkan kehinaan. Pejabat punya limit waktu. 1 periode, 2 periode, minta 3 periode enggak diizinkan Allah. Allah. Akhirnya terbukalah ketidakadilannya. Terbukalah sifat-sifat negatifnya. Akhirnya dia dihujat oleh rakyatnya. Dihinakan. Kenapa? Itu akibat karena dia bersandar kepada kekuasaan. Jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi kepala desa, jadi kepling. Hati-hati juga Pak Kepling. Pak Kadus. Kalau jadi kepling, jadi kadus, tidak bisa berlaku adil, tidak mau berbuat baik, maka dia pasti akan dihujat oleh anggota masyarakatnya. Kita setiap Jumat mendengarkan khutbah. Khutbah kedua Allah berfirman, innama ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya kamu kullukum ra'in, setiap kamu itu pemimpin. Karena yang sholat Jumat itu laki-laki. Apa status sosialnya sesuai dengan jabatannya. Apakah yang sholat Jumat itu presiden, gubernur, bupati, wali kota, Pak Camat, Pak Kades, Kepling, termasuk juga kita kepala-kepala rumah tangga, maka seyogianya Allah mengatakan innama ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya kamu itu diperintahkan untuk berlaku adil dan berbuat ihsan. Siapa yang berbuat adil sebagai pemimpin, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan Allah. Dapat naungan nanti pada hari kiamat. Al-imamun adil. Pemimpin yang adil dimuliakan Allah. Disenangi rakyat. Kenapa? Karena pemimpin tadi hidupnya, dedikasinya, spirit, semangatnya adalah pelayan masyarakat. Sesuai dengan sunnah Nabi. Apa kata Nabi? Khairun nas man yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Dia merasa cukup dengan gaji yang diberi pemerintah. Setelah itu dia gunakan hartanya untuk kemaslahatan umat. Begitulah pemimpin-pemimpin dahulu. Ya, Khulafaur Rasyidin, Umar bin Abdul Aziz, sampai istrinya minta ya jatah daripada ya, harta untuk sebagai istri gubernur, istri daripada khalifah. Makanya suaminya bilang, kau mau pilih emas harta atau pilih saya? Kalau kau pilih saya sebagai istri pejabat yang qanaah, yang sabar, yang ikhlas,
yang mujahadah, maka insya Allah kita akan dimuliakan Allah, dimasukkan ke dalam jannah. Tapi kalau kau pilih emas, harta, jabatan dan kedudukan, maka hari ini engkau akan kuceraikan. Wah. Istri Umar bin Abdul Aziz mengatakan, karena ketika menjadi pejabat tadi banyak yang datang dari penguasa-penguasa kecil di wilayah itu yang datang untuk memberikan ya hadiah-hadiah yang banyak. Maka itu bisa merubah kebijakan seorang presiden. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah letaknya nilai-nilai ketaatan. Ya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat dengan perintah Allah, taat dengan perintah Rasul, taat dengan perintah orang-orang yang beriman dalam rangka i'lali kalimatillah, sehingga kehidupan kita mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas kita dalam hidup dan kehidupan dunia ini. Senantiasa Allah katakan ya dalam Al-Qur'anul Karim, ya, fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu sudah melakukan satu amal ibadah yang baik, maka jangan berhenti sampai di situ, karena amal ibadah yang lain pun sudah menunggu. Karena di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an, di dalam kalamullah, dalam hidup ini kita tidak dikatakan solatlah banyak-banyak. Solatu katsir, tidak ada. Yang disuruh banyak-banyak itu adalah zikir kepada Allah. Uzkurullaha zikran katsira. Yang disuruh kita berbuat baik itu dalam hidup ini adalah fastabiqul khairat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Tidak ada ayat yang mengatakan kerjalah supaya kau menjadi orang kaya. Nah, jadi untuk dunia itu sekedar keperluan. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konteks di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah katakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Hari ini, ahad depan, waktu-waktu yang akan datang sudah ada agenda dibacakan oleh Bapak Ketua tadi. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, senantiasa kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam berbuat baik dan ketakwaan. Kenapa? Al birru manittaqa. Karena orang yang berbuat baik akan mendekatkan dirinya menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjadi insan yang bertakwa, maka tidak lain tidak bukan limit akhirnya adalah wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah akan menggiring orang-orang yang bertakwa menuju surga, rombongan-rombongan. Inilah rombongan FKSMM. Alhamdulillah. Setelah sholat subuh, ya, dengan berkendaraan, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik Honda, ada yang naik mobil. Kenapa? Karena sudah mendapatkan informasi dari ketua bahwasanya kajian syariah Majelis Taklim FKSMM diadakan di Kuta Limbaru hari ini. Maka berkumpullah kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kenangan yang paling indah untuk kita nanti pada hari kiamat. Terkenang kita di dunia. Dulu, ya, tahun 2025, awal bulan November, tanggal 2, kita datang untuk bersilaturahim, untuk doa mendoakan, kemudian ingat mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Pesan memesan dengan yang hak, pesan memesan dengan kesabaran, sehingga Allah Subhanahu wa taala insya Allah nanti akan memberikan kepada kita nikmat yang besar. Nikmat yang besar itu adalah hidayah. Nikmat yang besar itu adalah iman.
yang terhunjam di lubuk hati yang dalam, sehingga membuat kita senantiasa merasa ringan, merasa mudah untuk bisa menghadiri kajian-kajian ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu dalam rangka mewarnai dunia ini menjadi insan yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi insan yang senantiasa beribadah, bertakbir, bertahmid, senantiasa memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia. Sehingga Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang paling indah nanti pada hari kiamat, wa qalul hamdulillah, ketika orang-orang yang bertakwa digiring menuju surga rombongan-rombongan. Wa qala lahu khazanatuha, berkatalah penjaganya, penjaga surga berkata, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam, salam sejahtera kepadamu. Kamu dimasukkan ke dalam surga, kamu kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa qalul hamdulillah, berkatalah orang yang bertakwa yang dimasukkan ke dalam surga, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa awrfanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin. Itu asbabnya. Nikmat dimasukkan ke dalam surga dikarenakan amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Jadi tidak boleh, tidak menafikan untuk supaya menjadi orang yang takwa harus beramal, harus sholat, harus hadir dalam majelis taklim, harus menyediakan hidangan kepada tamu yang datang. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran wassalat wa ta'lim wa at'imut ta'am. Sinari rumah Allah dengan membaca Al-Quran, salat yang panjang di dalamnya, majelis taklim, dan memberikan hidangan kepada tamu yang datang sebagai penghormatan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar, memberikan balasan yang besar untuk kita di masa yang akan datang. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, mari saya mengajak diri saya, keluarga dan kita semua, senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Di rumah, di masjid, di jalan. Di jalan pun kita disuruh bertakwa. Bismillahi majreha wa mursaha innallaha laghafurur rahim. Ketika kendaraan kita nanti menanjak, jangan lupa bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kendaraan kita nanti menurun, bertasbihlah 3 kali. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ketika mendatar di atas kenikmatan kendaraan, ucapkan kalimat tahmid 3 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ketika melewati jembatan, ucapkanlah kalimat Rabbina salim salim. Salimna salimna. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan kami. Jadi orang yang bertakwa itu di mana saja dia berada, dia selalu memiliki hubungan yang harmonis vertikal kepada Allah. Senantiasa hatinya, jiwanya senantiasa terkonek kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kendaraannya, nah kadang-kadang kan kita mau cepat. Nah, ada tekongan. Tekongan kanan, tekongan kiri. Jangan lupa ucapkan kalimat zikirnya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa dirinya
kehidupannya, lingkungannya adalah senantiasa hamba yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang paripurna, diberikan oleh Allah kesabaran yang paripurna, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemauan, ya, dan senantiasa, ya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya nikmatnya kita beribadah itu ada substansinya. Di dalam kita berhubungan ibadah kepada Allah, yang pertama harus ada sifat, ya, mahabbah ilallah, cinta kepada Allah. Kenapa kita merasa Allah itu cinta kepada kita? Mahabbah ilallah, sehingga bertasbih, bertakbir, bertahmid, alhamdulillah. Yang kedua dalam hidup ini supaya nikmat beribadah, hadirkan sifat akhafu ilallah, takut dengan azab Allah. Alam barzah itu ada nikmat, tapi alam barzah itu juga ada azab. Takut kita diazab. Di akhirat nanti Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, ada surga, ada neraka. Maka orang yang beriman itu ada rasa takut, sehingga dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta kepada Allah diberi kebahagiaan hidup di dunia. Minta kepada Allah diberi kebahagiaan hidup di akhirat. Berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Jadi ada rasa akhafu ilallah. Yang ketiga, nikmatnya ibadah itu ada arju ilallah, harapan besar kepada Allah. Nabi bilang, kalau kamu mau minta surga, mintalah surga Firdaus. Jangan, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga, di emperannya pun jadi, ya Allah. Jangan minta di emperan. Wallah. Minta surga Firdaus, surganya para nabi dan rasul. Kenapa? Karena dalam kehidupan dunia kita sudah mengambil kerja Nabi. Dakwah. Dakwah bukan tugas ustadz saja. Bapak juga berdakwah di rumah. Dakwahkan istri dan anak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita dimasukkan surga Firdaus, surganya para nabi-nabi. Karena apa? Karena harus ada koneksitasnya, harus ada aplikasinya dalam kehidupan. Maka tugas kita bukan hanya sholat puasa, tapi juga berdakwah, mengajak kepada kebaikan kepada keluarga, kebaikan kepada masyarakat, supaya kita yang diberi nikmat hidayah akan diberikan oleh Allah kekekalan hidayah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat yang kami anugerahkan kepadamu, ceritakanlah kepada orang lain. Disuruh kita berbagi. Supaya apa? Supaya mendapatkan kenikmatan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin. Demikian yang dapat disampaikan tausiah singkat kita pada pagi yang berbahagia ini, mengajak kepada kita bersama untuk istiqomah dalam kebenaran, istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah dalam iman dan amal soleh, lagi berlomba-lomba berbuat kebaikan dalam kehidupan, supaya kita mendapatkan kehidupan akhir yang husnul khotimah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.